Jadi mereka bisa jualan langsung. Sekarang kalau kita dari Instagram mau beli itu pasti di redirect ke tempat lain tuh. Nah katanya tuh ada potensi. Kalau Blibli kan kemungkinan grupnya itu terlalu strong ya. Jadi mungkin chances untuk dilepas itu mungkin lebih kecil. Nah kalau Bukalapak itu ada potensi kalau misalnya ada e-commerce yang mau kerja sama semacam kayak TikTok dengan Topet itu katanya sih ada potensi. Menurut Mas Eta ada kemungkinan nggak kayak pemain lain yang belum punya license itu untuk ngambil atau berkolaborasi sama Bukalapak itu? Oke, ini pendapat pribadi lagi sekali lagi bahwa segala kemungkinan itu di dunia bisnis itu selalu ada. Masalahnya kan besar atau tidak kemungkinan itu terjadi. Nah, saya melihatnya mungkin ke arah satu ini regulationnya benar ada masalah atau enggak nih dalam first sampai settlement ini. Cuman kalau misalkan let's say clear nih di first Q 2024 mungkin pemain social media kan sebenarnya cuma 2 ya di Indonesia yang kuat ya. Pertama Meta Group, Facebook, Instagram dan WhatsApp. Kemudian yang kedua TikTok dari China. Sedangkan pemain yang lain kan sebenarnya nggak terlalu gain attraction di lokal ya. Berarti kan yang harus kita baca itu adalah langkah Facebook. Facebook itu ke depan mau nggak sih mereka gedein social commerce ya. Berarti kalau dia mau gedein social commerce di Indonesia, yang harus dia lakukan adalah satu siapa yang karena dia harus dapat license kan. Kalau dia beli license aja kan sebenarnya bisa beli dari siapa aja gitu. Ini yang pertanyaan kedua adalah kalau dia mau partnernya dengan siapa gitu. So far sih di Indonesia yang listed ya, karena dari sisi banyak aspek tuh sebenarnya lebih mudah dilihat sama yang listed company kan. Oke. Yang listed kan cuma 2 kan. Sisanya Bukalapak dan Blibli. Cuman kalau kita lihat dari sisi bisnis model, yang asset light model mungkin lebih ke Bukalapak ya. Karena Blibli kan juga ada beberapa offline store-nya ya. Jadi juga bisnis modelnya lebih beda gitu. Dan kalau di social commerce, e-commerce license only ya, dari sisi balance sheet mungkin bukan terlihat lebih menarik ya dibandingkan kompetitor yang lain. Benar-benar. Gitu. Karena kan kalau dengan Tokopedia, walaupun preferred partner kan tentu lebih mudah kalau kita nggak ganggu orang yang lagi partneran kan. Mending bukan jadi pihak ketiga gitu, tapi kita cari partner yang lain yang masih available. Itu yang mungkin bisa kita perhatikan. Cuman ya dari sisi bisnis landscape, kenapa Meta itu nggak seagresif TikTok? Karena memang size-nya mereka belum ada gain traction di market gitu. Jadi ya sama-sama platform ground zero sih kalau menurut saya sih. Kalau TikTok kan mulai dari ground zero tahun 2022 itu sudah 5%. 2023 itu sudah lebih dari, kalau saya nggak salah itu sekitar 11%. Jadi kan exponential growth tuh. Nah kalau Instagram kita belum ada datanya nih kayak gimana. Apakah lebih banyak nih orang yang jualan di Instagram? Karena memang beda fokus ya dari awal kan Instagram tuh memang mau murni sebagai sosial media. Ini yang saya nggak tahu nih apakah mereka akan masuk di social commerce atau enggak. Dan memang kalau dari alternatif ya memang dari yang kita lihat dari yang listed yang ada ya bukan kelihatan menarik. Tapi Mas Eta nggak cover buka ya? Belum, kita belum cover. Dan dari sisi bisnis kan ini kan tadi kan menarik itu dalam artian partneran ya untuk TikTok, untuk Instagram dengan siapa gitu. Tapi kalau dari sisi bisnis kita belum cover Bukalapak, jadi kita nggak punya view dari sisi buka. Oke. Terus nggak tahu nih kayak Mas Eta ada komen mengenai ini nggak yang Indosat dapat akuisisi langsung 300.000 pelanggan. Itu kayak gimana sih yang dari MNC Play itu? Kita sih ngeliatnya positif ya, karena kan sebenarnya di bisnis telco itu ada 2. Satu kita as a infra company, kita bangun jaringan, atau kedua kita sebagai service company di mana kita hanya menyediakan layanan. Dan kalau kita
kita dari sisi saya analisis itu melihat bahwa ke depan itu tren dari telco company di Indonesia itu berubah menjadi service company, bukan lagi infra. Kita harus digarisbawahi bahwa ke depan itu arahnya itu lebih ke service company. So dengan akuisisi pelanggan itu udah pekerjaan terberat sebagai service company udah selesai lah. Karena kan akuisisi pelanggan itu yang paling mahal dan paling capek. Berarti kan tinggal service layanannya, dan dia dengan akuisisi dia udah punya infra, tinggal rebranding merek dan otomatis dapat 300 pelanggan, 300.000 pelanggan. Nah berarti kan tinggal pertanyaan kedua, financially ini atraktif atau enggak buat Indosat. Kalau kita lihat kan sebenarnya cara ngitung bisnisnya sederhana gini. Kalau harga dasarnya itu 245 include bersih ya tanpa pajak ya, anggap 245.000. Terus kemudian ada biaya akuisisi cost per pelanggannya kan. Benar. Katakan let's say, ini asumsi ya, bukan angka nyata ya. Katakan 45.000, berarti Indosat dapat 200.000 dong. Nah dari 200.000 itu kan dia harus bayar infranya kan. Katakan infranya 100.000, berarti kan nggak ngapa-ngapain aja dia udah dapat 100.000 per pelanggan. Tinggal dikali 300.000, tinggal dikali atau katakan itu tadi $10 lah, berarti 300.000 berarti dia dapat $3 juta sebulan. Tinggal dikali 12, $36 juta. Ya angka ini masih kecil, kelihatan kecil, tapi in terms of business expansion ini entry point yang bagus, dan dia bisa replicate ini untuk mengakuisisi pemain-pemain lain yang lebih kecil yang di daerah. Tapi ini jumlah ISP di Indonesia itu ada 1.000 lebih. Bayangin 1.000 lebih. Merek yang kita tahu kan paling cuma ada 5 atau 7. Berarti kan bayangin kalau dia pelan-pelan ngumpulin semua yang ada di Indonesia, bisa-bisa dia jumlah pelanggannya bisa tiba-tiba 2-3 juta mungkin, sebuah kemungkinan gitu. Jadi asal modelnya saya lihat sebagai hal yang positif. In terms of revenue, ya angka yang saya simulasikan tadi kan tentu nggak tahu besar lah ya. Tapi ini yang bisa menjadi game changer ketika menjadi FMC. Kenapa? Karena dia bisa bikin bundling family package. Itu kenapa family package itu ke depan akan penting, karena biasanya orang keluarga itu cenderung pengennya telepon murah antara anggota keluarga. Kemudian ya itu yang kenapa nanti ke depan itu membuat community keluarga menjadi bagian dari service yang menjadi member lah ya kasarannya. Itu yang paling penting dalam strategi marketing ke depan. Oh iya, oke. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan aku sampai saking serunya ngobrol sampai lupa menjawab nih. Soalnya emang seru banget sih tadi kita ngomongin Goto. Terkait penurunan suku bunga kan sebenarnya tadi udah dijawab kan, sentimen ke industri telkom itu sangat positif kan ya. Terus apa yang maksud strict regulation dalam OTT service? Siapa yang diuntungkan jika dijalankan, dan sebaiknya yang untung jika tidak dilakukan? Jadi gini, kita lihat dulu mundur. Zaman dulu kan telco revenue itu revenue dari voice dan SMS. Tadi udah sempat saya sebutin bahwa telkom itu 54 triliun lebih kan, dapat dari voice dan SMS. Zaman dulu kalau kita telepon lewat internet itu ada izin khusus VoIP, voice over internet protokol, itu harus minta izin ke Kominfo untuk bisa menjadikan layanan itu. Nah sekarang ini kita ada layanan namanya over the top. OTT itu menumpang ke jaringan operator tanpa dia bangun jaringan. Tapi pertanyaannya dia bayar atau nggak ke operator? Kalau di zaman BlackBerry kita bisa tax free itu karena ada partner pelanggan. Terus ada harga paket BlackBerry khusus. Zaman dulu itu $70.000, $7. Nah sekarang kita pakai WhatsApp itu udah dianggapnya ya internet service biasa. Kita texting, voice, bayar nggak? No. Nah pertanyaannya, kalau misalkan jumlah teks yang kita kirim itu di-convert ke BlackBerry, kan harusnya kita bayar ke operator dong. Terus si WhatsApp-nya dapat portion revenue. Terus ketika kita make voice call gitu, kita telepon orang, harusnya itu kan si operator dapat revenue. Tapi kalau kita WhatsApp call, itu kan revenue dapatnya 0. Tapi dia yang bangun jaringan siapa? Yang operating server siapa? Telco operator kan. Nah berikutnya lagi, kalau zaman BlackBerry kan harusnya
ada bisnis partner. Kalau let's say WhatsApp bayar ke Telkom, kita secara konsumer kita akan dirugikan. Kenapa? Karena kita jadi harus pelanggaran paket WhatsApp kan. Tapi secara bisnis kita kan membuat industri telco kita lebih sehat. Kayak katakan dulu biasa kita pakai buat telepon SMS 50.000 sebulan. Sekarang kita hilang 50.000-nya. Kita cuma beli pakai data. Pertanyaannya dari WhatsApp tadi, sehari kita keluar nggak 1 GB? Kemarin saya pas di luar Zoom call selama sejam lebih, itu bucket datanya 300 MB. Anggap aja 500 deh. Itu kita keluar cuma 1.500. Padahal bangun jaringan satu jaringan sewa tower aja udah makro tower 12 juta sebulan. Iya. Ya bayangin aja kalau bisnis kayak gitu rasional atau enggak sih? Iya, akhirnya apa yang terjadi? Dalam jangka panjang 10 tahun terakhir di negara lain internetnya itu udah bis 200 megabit, 100 megabit per second, kita masih 20, 30, sepersepuluhnya gitu. Tapi kan kalau dalam jangka panjang diterusin lagi, operator nggak ada insentif untuk nambah quality jaringan karena revenue yang balik nggak sebesar harapannya. Mungkin saat nanti yang lain udah pakai VR, kita mungkin masih pakai WhatsApp call. itu challenge yang dari sisi operator. Dan kalau ditertibkan, impact-nya apa? Satu, dari sisi revenue operator akan naik, tapi dari sisi consumer kita akan ada extra charge. Oke. Berarti kalau kayak gitu yang diuntungkan jika dijalankan adalah operatornya. Oke. Dan kita sebagai investornya kalau kita punya saham. Karena kalau dijalankan ada aturan yang ketat dari OTT, kita lihat WhatsApp harus berbayar, dia dianggapnya sebagai call biasa, misalkan dengan harga diskon lebih murah dari dulu tentunya. Tetap aja kan ada revenue naik, ada operating cost yang relatif sama, berarti nanti marginnya akan naik. Dan margin naik, ada potensi dividennya naik, kita sebagai investor shareholder diuntungkan. Kenapa itu saya melihat OTT itu perlu diregulasi sih, terutama untuk voice dan text. Karena kan isinya khusus kan dulu. Iya. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan, tapi kayaknya Mas Seta nggak cover deh. Tapi mungkin bisa kasih personal opini aja kalau mau. Kak, apa yang terjadi pada Link, perusahaan yang rajin bagi dividen, tapi sangat downtrend pasca diakuisisi XL, pada free floatnya kecil. Mungkin salah satu faktornya juga free float kecil, jadi bikin saham itu nggak liquid nggak sih? Jadi orang tuh jadi sungkan untuk invest di sana, takut masuknya nanti keluarnya nggak bisa lagi. Coba kita lihat. Oke. Iya, tipis. Kita nggak ada cover. Ya, kita belum cover Link ya. Mungkin jadi sedikit gambaran. Memang setelah diakuisisi oleh Exo Axiata ini, sahamnya terus turun ya. Jadi secara bisnis kita belum ada view untuk Exo. Cuman secara garis besar, faktor yang bisa mempengaruhi kenapa saham itu turun, pertama biasanya ada decelerating growth. Jadi pertumbuhan revenue itu melambat. Kemudian juga kalau kita lihat kan mereka akan transformasi ke jadi fiber company ya. Ini juga kita dari kacamata Excel juga masih bingung ini sebenarnya bisnisnya itu akan seperti apa. Katakan mereka punya 3 juta home pass nih, dan 3 juta home pass itu Excel akan bayar berapa sih sebenarnya ke Linknet depan? Karena itu yang akan jadi revenue. Dari situ kita akan tahu harga yang dibayarkan. Nah, EBITDA marginnya akan berubah atau enggak? Gitu. Apakah akan jadi lebih turun atau enggak? Kalau turun, impact ke net income-nya akan seperti apa? Nah, sampai di sini ini yang menurut saya masih belum clear, dan biasanya kalau belum clear, investor cenderung wait and see. Wait and see atau nggak take position dulu. Atau kalau belum nggak take position mungkin dia akan reduce. Dan ketika lebih banyak yang wait and see, ya tentu kecenderungannya historik tuh ya cenderung melemah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kita dari view corporate outlook valuation kita belum cover. Dan ke depan ya karena memang service co, kita lebih kalau di telco ya, kalau suruh milih cyber service atau Ilvaco, personally ya saya lebih pilihnya service co sih. Service co berarti dalam sini sektor telco, telecommunication company itself kan ya? Ya, telco company itself yang asset light model.
Jadi kalau Infraco atau AV Asset itu dia punya challenge harus monetize itu aset.